Hai future researchers, pernah nggak lagi semangat kerjain penelitian, tiba-tiba dapat revisi dari dosen? Metodenya kurang tepat nih, atau samplingnya masih belum representatif nih? Duh, rasanya kayak dunia lagi runtuh ya. Tapi tenang, kalian nggak sendirian. Berdasarkan pengalaman ribuan mahasiswa sebelum kalian, ada 5 kesalahan metodologis yang sering banget bikin penelitian jadi stuck. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas kelima hal tersebut, plus solusi praktis yang bisa kalian terapkan langsung. Ready? Let's go! Ini nih kesalahan pertama yang paling klasik, permasalahan too general. Judul penelitian kayak pengaruh suhu terhadap konduktor. Wah, ini terlalu luas banget. Bayangin aja, konduktornya apa? Suhunya berapa? Parameter yang diukurnya apa? Nah, dengan solusi ajaib, gunakan rumus PICOC. Dengan P population, I intervention, dan C compression, O outcome, dan C context. Dengan judul yang sudah diperbaiki yaitu pengaruh variasi suhu 30-90 derajat Celcius terhadap resistansi listrik pada kawat tembaga diameter 1 mm. Lalu, tentukan parameter yang terukur, batasi cakupan penelitian, dan lakukan literatur review mendalam untuk identifikasi research gap yang spesifik. Kesalahan kedua, metode berantakan langsung terjun ke lapangan tanpa peta yang jelas. Hasilnya, data acak-acakan, sampling gak karuan, taman molor terus. Solusi ajaib, bikin research blueprint. Yang pertama, tentukan desain penelitian. Apakah eksperimental, atau korelasional, atau kualitatif. Yang kedua, rancang sampling strategi. Apakah dia random sampling, atau purposive, atau berapa sampelnya. Yang ketiga, siapkan instrumen yang valid. Misalnya, aplikasi apa yang digunakan. Lalu, buat timeline realistis. Misalnya, minggu pertama dan kedua ngapain, minggu ketiga keempat ngapain. Lalu, ini kayak bikin GPS penelitian, biar nggak nyasar. Kesalahan yang ketiga, data tidak valid dan tidak reliable. Pakai multimeter yang belum dikalibrasi atau thermocouple yang sudah usang, hasilnya data ngawur, eksperimen gagal, harus mengulang dari nol. Waktu dan sumber daya terbuang percuma. Solusinya adalah validasi dan kalibrasi wajib. Contoh konkret untuk eksperimen fisika pengukuran koefisien muai panjang pada longgang. Yang pertama, validasi alat. Bandingkan hasil pengukuran mikrometer skrup dengan benda standar. Yang kedua, uji reliabilitas. Seberapa konsistensi alat tersebut. Yang ketiga, kalibrasi dengan wajib. Ingat, dalam fisika, data yang valid adalah harga mati. Kalibrasi bukan opsional, tapi kewajiban. Kesalahan yang keempat, analisis yang salah kaprah. Data kuantitatif tapi pakai analisis kualitatif, atau nggak uji asumsi dulu langsung uji hipotesis. Hasilnya, kesimpulan jadi nggak valid. Solusi ajaibnya, match your analysis. Data kuantitatif, pilih analisis statistik yang tepat. Data kualitatif, pilih analisis tematik. Selalu uji asumsi dulu sebelum analisis utama, lalu konsultasi dengan ahli misalnya dosen pembimbing. Lalu, dokumentasi semua proses analisis. Lalu, yang kelima, dokumentasi acak-acakan. Data mentah nggak disimpan, proses research nggak dicatat. Akhirnya ketika ditanya dosen, lupa. Solusi ajaibnya, transparent documentation. Yang pertama, terapkan open science practice. Yang kedua, maintenance research logbook yang detail. Yang ketiga, ikuti reporting guideline. Yang keempat, simpan semua data mentah dengan rapi. Lalu yang terakhir, jelaskan limitation dengan jujur. Ingat, research yang baik harus bisa direplikasi. So guys, let's recap. Yang pertama, fokuskan masalah dengan PICOC. Yang kedua, rencanakan metode dengan blueprint. Yang ketiga, validasi instrumen dengan rigor. Yang keempat, pilih analisis yang tepat. Dan yang terakhir, dokumentasi dengan transparan. Dengan menerapkan strategi ini, penelitian kalian bukan cuma akan lebih smooth, tapi juga lebih kredibel dan impactful. Remember, every great researcher was once a beginner who refused to give up. Your research journey matters. Thank you and happy researching!